101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart Listener, selamat malam. Kembali lagi di jam 7 malam ini ada Rifa Majid menemani Anda dan akan mengajak Anda ngobrol bersama dengan teman-teman komunitas keren yang ada di Sulawesi Selatan dan juga Makassar, khususnya di Smart Community. Dan seperti biasa, malam hari ini saya kedatangan tamu-tamu yang spesiale. Mereka ini adalah orang-orang yang suka nyanyi, Smart Listener. Suka nyanyi dan punya kecenderungan terhadap satu musik tertentu, which is dangdut is the music of our country. Dangdut ya. Nah, langsung aja kalau gitu kita akan sapa satu persatu mereka Smart Listener yang sudah hadir sejak tadi di studio Smart FM Makassar. Rame-rame di sini. Kalau Anda nonton di YouTube channel Smart FM Makassar bisa ngelihat mereka datang ke sini cantik-cantik, tampan-tampan ya. Ada yang nggak asing mukanya ya sepertinya. Langsung aja kalau gitu, mereka ini adalah seniman musik dangdut Indonesia, AKS Semut. Bener nggak? Betul SI ya, Semut Indonesia. Semut, selamat datang Semut. Halo, selamat datang. Selamat bergabung di Smart Community ya. Semut, pertama kali saya dengar, oh semut apa ya? Ternyata bukan semut nakal. Semut kecil ya. Oh berubah ya liriknya ya. Oke, baik. Baik, mereka ini seperti tadi, mereka adalah seniman dangdut Indonesia. Betul sekali. Yang ada di Sulawesi Selatan. Boleh dong kenalan satu persatu, tapi kenalannya harus pakai cengkok dangdut. Nah, sekarang saya tantangin nih. Ya. Seberapa dangdutkah kamu? Wow. Silakan dari yang ujung yang paling dekat sama saya. Namanya siapa? Iya, nama saya Tanti. Tanti. Kalau Tanti pakai cengkok dangdut kayak gimana? Nama saya Tanti. Asik gitu ya. Tanti. Disebut sebagai apa? Mbak Tanti itu cuma anggota. Mm-mm. Iya, anggota dan cuma ya anggota aja di situ. Oke. Iya. Anggota dari Semut ya. Iya, Kalau tadi ada Tanti, Iya. di sampingnya ada siapakah? Waduh, ada siapa ya? Ya Pak, yang tentunya pasti nggak asing lagi ya kalau di kalangan-kalangan yang suka nonton video-video saya yang sering beredar di sana Mbak ya. Pasti banyak yang kenal saya dengan Mama Eni. Asal Mama Eni. Iya, Mama Eni ya. Mama Eni disebut sebagai apa? Kalau saya di DPP pusat ya, Aha. ya saya semuanya bisa lah. Iya. Pokoknya maksudnya bukan bisa bagaimana ya, tapi semua ada celah pasti Mama ini ada di situ. Oke, pokoknya bisa, Mama gitu. Eni ada di mana-mana. Iya, gitu. gentayangan. Mama Eni dari DPP, berarti pengurus pusat gitu Iya, ya. betul sekali. Dari Semut Indonesia. Betul sekali. Nah, Anda siapa? Saya penyelinap. Saya baru tahu loh. Kalau Semalam Anda saya ada ya, sekarang hari ini saya ada datang lagi kalau nih. ada smart Bunglon dia, listener bunglon sering ya. mendengarkan program Smart Up Your Life Iya. setiap Selasa, program bahasa program English Berbahasa Learning Inggris. Program Aha. gitu ya. Luar biasa dia. Ada Mr. Dias. Saya baru Hai. tahu ternyata Mr. Dias ini penyanyi dangdut juga. Suka, ternyata. penikmat. suka. Ya, penikmat. Tapi dia genrenya sebenarnya di pop ya. Oh, coba kita tantang. Nah, coba. Apa ya? Memperkenalkan Mati diri tapi saya. pakai cengkok-cengkok ala-ala dangdut. Gimana say. tuh? Ayo dong. Kita kan semua sudah. Mati saya ya. Aduh, hostnya nih, jahil banget tuh. Gimana nih? Oke, hi smart listeners, nama saya Redias. Gimana cengkoknya Mama ini? Coba Mama ini di kader dulu lah ini. Iya dong. Ayo Iya. harus bisa Versi dong. Om Dias ya, Mak. Oke. Dia ya tantangan. Oke, nama saya Redias. R&B tapi. Kalau saya sih yes. Yes. Udah bisa masuk ya? Bisa. R&B tapi ya. Masuk habis itu saya usir keluar ya. Oke, Kasihan banget baik. ya. Kita ngomongin soal musik dangdut adalah musik khas asli dari Iya, Indonesia. betul banget, betul Kita banget. menunjukkan nasionalisme dan kecintaan kita terhadap bangsa ini melalui salah satunya musik dangdut. Iya. Tapi saya penasaran, ini Semut dari kapan adanya? Coba Mama Eni. Kalau tidak salah sudah berjalan 4 tahun ya. Aha. Iya, kurang lebih 4 tahun lah. Mhm. Eh,
dan kita di situ termasuk wadah. Wadah di Semut itu ada bermacam-macam genre. Pokoknya mulai dari pop ada, kita kumpulkan dalam satu wadah di komunitas Semut. Jadi semuanya bisa. Kita di situ all round ya. Jadi serba genre ya. Iya, serba bisa. Jadi apa orang seumpamanya ada permintaan di luar sana, ya kita bisa. Bahkan bukan dari segi vokal saja. Semut Indonesia juga itu kita ada musik, terus ada termasuk ada bisa band juga, Mbak, ya? band ya, termasuk juga band. Kita juga punya band murni ya. Iya, Band bahkan kita juga bisa semacam ini ya, kita cari bibit itu seperti bisa main sinetron. Oh, oke. Iya bisa. Iya, Jadi parodi wadah lucu. emang. Dan kebetulan alhamdulillah mama ini juga sendiri pernah mensutradarai. Iya. Wow, apa Jadi- sinetron apa? Ini Ikatan termasuk cinta pemain-pemain bukan? saya, ya. Ikatan cinta bukan? Bukan. Apa ya? Tapi berarti 4 tahun ya, 4 tahun. Ya, kurang lebih 4 tahun, Mbak. 16 2000 2016. 2016 2017 lah Iya, ya. iya. Pertama kali dibentuknya itu di Makassar, di Sulawesi Selatan kah Makassar. atau Iya. di mana? Di Di Makassar. Aha. Iya, awalnya di Makassar dulu. Kita ada beberapa orang saja dulu pertama ya. Tapi lama kelamaan alhamdulillah berkembang Sampai ada terus. beberapa daerah, Mbak, ya. Sampai Nah. sekarang kita ada 9 beberapa DPD ya. Nah, Iya. di mana saja itu? Kakak itu, Tanti, Mbak Bang Tanti, dia. Mbak Iya, Mbak Tanti. Mbak dulu. Tanti, Iya, coba. ada di daerah Maros, Heeh. di daerah Pangkep. Boleh didekatkan dengan mikrofon? Iya. Di daerah Maros, terus ada Pangkep juga, ada Baru, daerah Takalar Gua, dan daerah Jeneponto. Ada beberapa. Ada Maya? Pangkep Ada juga ya. Pangkep. Pangkep juga. Oke. Iya. Oh, berarti memang Bone di Sulawesi juga. Selatan. Iya. Yang menginisiasinya juga orang-orang Sulawesi Selatan. Iya. Saya pikirnya pertama Semut ini nasional gitu ya. Yang pusatnya di Jawa dan kemudian di di Sulawesi Selatan ini adalah pengurus daerah gitu. Ternyata enggak. Enggak. Wah. Bisa ditambahkan? Silakan. Iya, iya. Soalnya sportif ya, nunggu gitu. Iya, betul. Oke, mungkin saya bisa tambahkan dan meluruskan bahwa Semut Indonesia ini adalah memang wadah untuk nasional seniman musik dangdut Indonesia karena namanya saja Indonesia. Iya. Hanya saja memang basis atau home base-nya itu ada di Makassar, Sulawesi Selatan. oke. Jadi dirintis di Makassar atau di Sulawesi Selatan, ya berangkat dari Makassar kemudian akan menyebar sesuai dengan visi misinya ya. Tentunya ke depannya akan lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Dan untuk DPD resminya sendiri sudah ada di Sulawesi Selatan sebanyak 9 dan adapun anggotanya juga ada yang teracak di provinsi yang lain. Oke, Cuma misal. memang masih dalam tahap penggarapan untuk Oke. nanti pembuatan DPD selanjutnya di kabupaten atau provinsi lain seperti itu. Oke, luar biasa. Bapak humasnya ya. Ini yang paling banyak Iya. inspirasinya ya. Saya penasaran sebenarnya apa yang kemudian mendorong Semut ini hadir begitu dari Sulawesi Selatan kemudian menyebarkan virus-virus musik dan juga seni itu ke berbagai daerah. Apa yang pertama kali mendorong itu? Siapa pencetusnya? Dulu backgroundnya apa sih gitu? Bisa saya jawab? Silakan. Ya, bias aja. Iya. Setahu saya, walaupun saya jujur masih baru di sini ya, tetapi saya banyak menyerap informasi dari para petinggi-petinggi dan senior yang ada di Semut Indonesia. Jadi awal mulanya terbentuk ini sekitar memang tahun 2016 itu diinisiasi oleh sekelompok seniman musik dangdut. Memang sekitar 7-8 orang yang kemudian sering ngumpul-ngumpul, kemudian membentuklah komunitas. Dan sejak tahun 2017 secara de jure itu dideklarasikan menjadi sebuah organisasi. Jadi Oke. bukan cuma komunitas saja, siap. tetapi organisasi. Jadi Semut Indonesia itu memiliki badan hukum juga, Iya. ada stratifikasi, ada struktur organisasinya, seperti itu. Dan latar belakangnya dibentuk ya memang awalnya untuk pemersatu. Wadah pemersatu seniman musik dangdut yang ada di Makassar. Namun ternyata pada perkembangannya mengalami perluasan tujuan seperti ingin mengembangkan ke seluruh Indonesia dan bukan cuma ingin mewadahi saja, tapi memang juga ingin mencari bibit-bibit unggul, berkolaborasi bahkan dengan genre-genre yang Betul, lain, bukan benar. cuma dangdut dan lebih besar lagi seperti itu. Ya karena kalau kita ngomongin seni ya everybody love arts gitu ya. Setiap betul. orang suka seni. Iya. Mau itu musik apalagi musik gitu Iya. kan. Nah, dan kita bersyukur semua ternyata udah ada gitu Iya. sampai sekarang dan semakin nanti akan melebarkan sayapnya Insya Allah. menggali potensi-potensi yang ada
gitu. Nah, kemudian selama berada di Semut, apa aja sih yang dilakukan selama ini, selama kurang lebih 4 tahun ini? Kita akan lanjutkan di sesi yang selanjutnya nanti. Smart Listener, Anda bisa ikutan bersama kami ngobrol malam hari ini melalui WhatsApp di 0811 461011 dan juga bisa langsung komentar di kolom komen YouTube channel Smart FM Makassar. Masih bersama dengan teman-teman Semut Indonesia. Masih Semuanya. semangat dong ya. Banyak yang nonton loh ini. Kita di YouTube channel Smart FM Makassar. Iya. Nanti kita akan sapa satu-satu ya. Iya. Tapi saya penasaran, selama 4 tahun Semut ini dibentuk ya, bukan hanya ada di Makassar tapi juga tersebar begitu, bahkan sampai di provinsi lain pun ada gitu ya bibit-bibitnya. Apa aja sih kegiatannya atau aktivitasnya? Saya mau ke Mbak Tanti dulu. Nah, selama bergabung di Semut ini ngapain aja sih? Alhamdulillah ya, selama saya bergabung di Semut Indonesia itu, khususnya itu ada seperti bencana alam. Itu sangat sangat bagus menurut saya. Ada kegiatan Iya, kerelawanan kegiatan yang seperti gitu itu ya, maksudnya kemanusiaan. Itu yang paling utama yang saya senang dengan Semut Indonesia. Setelah itu ya saya bergabung karena memang genre saya sebetulnya bukan di dangdut, saya sebetulnya di pop. Tetapi karena namanya kita penyanyi harus mengetahui semua genre musik yang ada, jadi saya terjun ke organisasi ini. Nah, karena memang saya sebetulnya bukan, tapi saya senang dengan dangdut, makanya saya bergabung di sini. Kalau saya bergabung di sini tuh belum lama sih sebetulnya. Selama terbentuk ini saya baru sekitar berapa ya? Belum 1 tahun lah. Ya sekitar itu ya Mak ya. Saya baru bergabung di Semut Indonesia. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu saya memang tidak bergabung sama sekali di itu Komunitas di apapun. komunitas itu. Iya. Karena itu tadi saya kan genre saya kan bukan di situ. Tetapi selama saya masuk di sini, alhamdulillah sangat bagus sekali, bermanfaat sekali bagi saya. Alhamdulillah. Iya, Mungkin juga sangat banyak ini kali ya Mama ini. Ada kelas-kelas gak sih yang dibuat khusus sama Semut? Kalau misalnya ada nih penyanyi baru, misalnya mau latihan, mau belajar soal dangdut, pop dan lain sebagainya, ada gak sih dibuatin kelas khusus atau gimana? Iya, ada kita yang seperti itu. Apalagi yang kemarin baru-baru berlangsung kemarin ya, yang kayak BDAM gitu. Itu kan semua jebolan-jebolan dari kita, terus langsung bisa mewakili Makassar ke di akademi. Oke. Nasional, alhamdulillah nasional. Iya, itu banyak jebolan dari kita. Iya. Berarti si artis-artis penyanyi-penyanyi yang kemudian mereka lolos katakanlah ajang pencarian bakat itu dangdut, apalagi kita kan kalau Sulawesi Selatan juaranya Mi. Betul sekali. Setiap ada ajang pencarian bakat apalagi dangdut, kita Mi pasti menang. Alhamdulillah. Iya, dan kebetulan semua sudah tersaring Maya dari sini. Kebetulan juga Mama Semua ini pernah tersaring. ikut ini loh, jadi juri nasionalnya juga alhamdulillah. wow, Jurinya iya. luar biasa. Tapi di akademi yang lolosan 4 tahun yang lalu ya kalau nggak salah itu si Vildan. Oh iya. Itu Mama ini yang Waktu itu Maya. ya jadi Waktu itu. mereka alhamdulillah mereka itu lolos dari kita Mama ini dulu baru langsung bisa Baru lolos lagi ke nasional. Jakarta, di sana di Jakarta. Oke. Nah, Iya. kalau Mama ini sendiri udah dari tahun berapa sih terjun atau mencintai musik dangdut khususnya dan jadi penyanyi gitu? Nah, kalau ini pakarnya. Kalau Mama ini itu sebenarnya saya juga sih bukan asalnya saya bukan juga dari dangdut sebenarnya. Tapi karena dulu perekonomian Kan banyak tuh kalau yang banyak sekali cuannya. ya, jadi ya karena dangdut yang bermasyarakat, lebih bermasyarakat, maka Mama ini ya teruskan yang di dangdut aja dulu karena yang bisa mendapatkan uang pada saat saya masih sekolah dulu SMA dulu ya dangdut. Tahun Jadi, berapa itu kira-kira? 95 kurang Oke, lebih, ketahuan ya umurnya ya Smart Listener. Mbak Tanti dari tahun berapa atau dari sejak kapan sih sebenarnya berkecimpung di dunia musik ini dan kemudian menjadikan ini sebagai profesi? Kalau saya sih awalnya tuh dari SD ya, kelas 6. Honor saya masih 5.000 loh Mbak. Oh dulu ya. Mbak Tanti 5.000, saya 2.500 loh. 5.000 rupiah. Saya 2.500 di Takalar loh. Kalau enggak salah tahun berapa? Minjem baju ya? lagi. Tahun berapa ya? Karena sekarang umur saya sudah 41. Ini Tapi lagi awet terbuka muda, lagi awet ya. muda, Oh, awet muda. terbuka dan awet muda ya. Iya betul. Umur saya sekarang 41 berarti
waktu zaman saya masih 5.000 rupiah itu ya Luar biasa luar sekali biasa ya. sekali. Tapi mungkin tahun itu 5.000 banyak. Iya, Iya, banyak. betul. Karena saya sempat bayar SPP sekolah saya 6.000 rupiah. Iya, Luar biasa. dapat dari hasil nyanyi. Tepuk tangan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa menurut Kalau kami. Anda Bapak Dias gimana? Iya. Dari tahun berapa Bapak sempat dibayar 5.000 juga? Enggak, saya penikmat musik dangdut ya. Aha. Ini salah satu bentuk nasionalisme saya terhadap bangsa kita, dan saya gabung di sini tuh ini sebab-musababnya dari Mama Eni. Oh, oke. Iya. Jadi Kebetulan- yang menyebarkan virus Mama Eni ya. Iya. Kebetulan waktu itu sekitar tahun 2014 kita sama-sama ajang jebolan salah satu TV lokal popstar ya. Jadi bintang pop di Sulawesi Selatan. Kemudian seiring berjalannya waktu kita masih keep in touch satu sama lain, masih komunikasi, dan dia menawarkan, Yas kamu mau masuk nggak komunitas semut? Itu semut apa sih? Iya, Dia jelaskan. Unik kan namanya? Iya, dan Dia jelaskan dan masuklah saya sekarang Semut sebagai Indonesia kan anggota. cuma satu di Makassar ya. Iya, iya, Semut Jadi Indonesia. Semut Indonesia itu cuma Dan satu. sejauh ini untuk komunitas musik terbesar dan paling produktif Iya, di Sulawesi betul. itu Dan Semut Indonesia. kegiatannya juga luar biasa Iya. banyak. Wah, Kegiatannya banyak banget. Keren. Mulai Apa aja? dari itu kemanusiaan kita ada juga Jumat berkah ya, setiap Jumat iya. kita itu ada ubudia. Iya, ada Germas, ada Germas, Ubudia, iya. ada Pray for Palu, Pray Banyak for sekali. Masamba, Oh, Pray for iya. Jadi Pokoknya Ponto Bantaing. Kita itu paling apa ya? paling gercep lah ya untuk Iya. hal-hal gercep banget, kebaikan. gercep banget Kita ke Mbak, sosial Mbak ya. khususnya ya. Sosial. Lebih ke sosial. Iya. Kemudian itu Tidak setiap peduli Jumat, hujan mau iya, hujan. setiap Jumat itu kita Panas bersihkan matahari. masjid. Masya Masjid Allah. Iya, setiap Jumat. pembersih ya. Itu yang Dibersihkan menurut kita itu semuanya setiap jarang Jumat. yang seperti itu pikirannya Iya, kan, orang luar tuh biasa kalau di bagaimana, Semut, tetapi luar kalau biasa. kita di Semut Indonesia yang kita utamakan itu memang ke sosialnya. Iya. Nah, ini dia yang tentunya harus digarisbawahi ya. Kegiatan-kegiatan di Semut itu membuktikan bahwa orang di dunia entertainment dengan label entertainment itu Iya. pasti pergaulan yang nggak baik, suka foya-foya, Iya, betul. apa dan lain sebagainya, Euforia, ternyata gitu kan. itu terbantahkan smart list. Iya, Mereka dengan adalah Semut fokusnya terbantahkan, kegiatannya betul. sosial, kemanusiaan. Karena kebanyakan kita juga acara-acara keagamaan juga kita ada. Kita Iya. juga pernah audiensi dengan DPRD soal kemarin yang Iya. terjadi pembatasan dan nggak ada izin untuk Manggung, entertain ya iya, seperti itu. entertain. Kita juga sempat audiens dan alhamdulillah hari ini kita goes to radio. Smart Yeay. FM. Tepuk tangan untuk Smart FM dan SK dong. Luar biasa ya. Tapi tunggu dulu, bukan kemarin kita itu yang demo depan Pemkot. Oh bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Saya kira kita yang joget-joget depan Pemkot. Adakah? Ada. Bukan. Aduh, oh ternyata salah orang yang beda lagi tuh ya, beda-beda baik-baik. Menarik. Ini banyak sekali komentar-komentar di YouTube channel Smart FM Makassar. Kita sapa dulu satu-satu Iya, ya. siap. Ada yang jauh-jauh dari Jeneponto. Halo Jene Jene Ponto, Ponto. halo. Siapa ya? Ya, Liwang Semut. Halo. Hai. Om Libang. Selamat Om malam Liwang. Mama Eni. Iya, selamat malam saya. Tanti Iya, dan selamat seluruh malam. kru yang bertugas, semoga tambah sukses dan Mantap. jaya Amin. selalu. Terima kasih doanya ya Om ya. Salam kenal katanya dari DPD Jeneponto. Salam Semut Indonesia. Yeay. Satu semut, seribu Seribu saudara. Oh, itu tagline-nya ya. Iya, Satu, tagline-nya. dua, tiga. Satu semut, seribu saudara. Saya merasa jadi saudara beneran. Benar. Kita siapa saja. Tahu nggak sih semua Mama ini? boleh Hostnya ini bergabung. suka banget sama dangdut. Oh ya. Masya Allah. Yang penting kita buka kartu begitu ya. Saya enggak enak nanti. Memang kita kalau uji ya. dangdut mau sedih, mau gembira apalagi ya. Iya. Ah. Saya enggak Yang enak kalau namanya suaraku dangdut lebih itu bagus pasti. daripada dirimu. Wah, luar biasa. Baik, suka dukanya apa sih jadi penyanyi? Jadi apalagi penyanyi dangdut. Ah, gitu ya. kalau Mama ini dulu ya. Mm-mm. Kalau Mama ini tuh banyak sekali biasa. Kadang tapi bikin lucu sih. Iya, apa, Ya, Mbak? kadang pernah tidak dibayar. Aha. Sampai di ini orang bilang, "Wah, sudah dispon. Oh, ini Mama ini yang sebentar malah nyanyi ini." Dulu kan namanya bukan Mama ini, waktu masih manggung dulu namanya Eni Anggraini ya. Oke. Nah, sampai sampai di TVRI itu namanya Eni Anggraini. Mhm. Jadi biasa, sudah dipanggil sama orang di sana. Ya, saya enggak tahu apa saya betulan dibayar sama tuan rumah atau diselewengkan honor saya. Aha. Ya, sampai kadang kita pulang subuh
tanpa dibayar Iya, gitu ya. nungguin ya dengan penuh harapan bahwa honor kita sebentar ini akan kita belikan baju, beras untuk bantu orang tua. Kan saya dulu kan masih muda ceritanya. Jadi saya sebelum menikah dulu itu ya memang sudah di panggung, memang besar di panggung. Jadi kadang biasa tidak dibayar. Sudah pergi ke pelosok-pelosok tanah air ya. Pelosok-pelosok Sampai daerah lah sana. ya. Mana ini kenapa tidak ada uangnya? Tidak ada kok dong. Baru biasa juga dipolongi. Aduh, Ada PPN. Tapi dari situ banyak pelajaran dong. Banyak pelajaran. Nggak Bahkan sedih, saya nggak semakin kapok. semangat. Bahkan saya semakin semangat. Nggak kapok ya. Tidak kapok dong. Karena buktinya sampai sekarang Luar alhamdulillah. biasa. Pengalaman, Mak, ya. Kalau Mbak Tanti apa suka dukanya yang paling diingat selain dibayar 5.000 nah? Kau dong. Kalau orang ribut, Itu Iya, biasa ngeri. ya kan? iya sampai alat biasa pernah saya nyanyi itu, tapi itu hari apa ya? Saya nggak tahu arah dari mana itu orang ribut sampai tas saya terlempar ke sana, sepatu saya terlempar ke sana. Ya itu pengalaman, tapi suka dukanya itu, tapi ya pengalaman yang tidak bisa saya lupa. Maksudnya waktu itu sampai sempat sekarang. jadi korban kah? Misalnya kena luka-luka atau apa tidak, gitu? tapi saya pas di depan rumahnya orang itu sampai kaca ditumbuk begitu, sampai tangan orang itu semua saya gemetaran begini. Tapi saya tidak Ya, kapok itulah juga karena pikirnya suka kita duka. cari rezeki kan. Iya iya Itulah suka duka Tapi, kita seorang ya, penyanyi itulah. panggung. Banyak ya, Itulah. maksudnya kejadian-kejadian yang tidak disangka Iya. terjadi selama menjalani profesi Yang paling ini. senang itu kalau dapat saweran. Asik. Ya, itu yang nomor satu. Kadang lupa makan ya. Sampai disawer berapapun, yang Iya, jelas iya. disawer itu, aduh, sangat berharga sekali. Walaupun Luar cuma biasa. berapa, tapi ya kita disawer, Coba, alhamdulillah. sekarang kita dengar kalau Mr. Dias gimana ceritanya? Iya, saya sedikit menarik benang merahnya dulu seperti ini. Di Semut Indonesia ini itu secara garis besar ada 3 subjek atau ada 3 pelaku. Mereka adalah usahawan yang bergerak di bidang dangdut, yang punya alat seperti elektron, orkes, band dan sebagainya. Terus yang kedua adalah performance atau seniman, yang pelaku memang seperti pemain keyboard, Si talentnya ya. talentnya ya, pemain keyboard, penyanyi dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah penikmat. Kebetulan saya masuk di kategori ketiga nih, penikmat. Penikmat ya. Tetapi saya sangat menyukai dangdut dan pernah juga sih punya pengalaman tampil-tampil dalam artian bertanding ya. Suka ikut-ikut lomba. Pernah satu Kemarin-kemarin panggung ya bertanding. kita kemarin satu panggung cuma beda genre ya, Iya. beda pop ya. Justru Baik. dari situ kita kenal. Ya seperti itu, dan pengalamannya sedikit banyak alhamdulillah sangat luar biasa, menarik, dapat banyak teman. Baik. Terutama juga di sini di Semut Indonesia. Dan di Semut Indonesia itu sangat beragam dari segala profesi malah. Ya, jadi di sini tuh Karena ada punya minat dan juga Iya, kesukaan yang sama. iya. Ada gitu, yang hobi misalnya sama. bukan performance tapi dia penikmat Iya. seperti itu. Contohnya ada pengusaha, ada pengacara, Iya, iya, iya. ada yang bahkan bagian daripada BUMN di daerah Wow, ini. Iya. luar Iya. biasa. Bermacam-macam. Iya. Dan iya. semuanya tuh ketemu dalam satu Wadah. balutan apa ya, seni, musik ya, bukan Betul. hanya dangdut tapi berbagai macam genre. Nanti Betul kita sekali, tes Mbak. seberapa tinggi musikalitas mereka. Asik. Kita tantang mereka untuk nyanyi. Masya semuanya. Allah. Ini yang ditunggu-tunggu. Yang di YouTube channel jangan kemana-mana, nontonin terus kita ya. Kalau mau komentar silakan langsung tuliskan di kolom komentar, nanti kita akan sekalian bacakan satu persatu. Pernah berbagi rasa, kini kita hanya teman biasa. Luar biasa, tepuk tangan dong. Terkesima. Lagi. Tadi apa namanya, Iya. liriknya, suaranya nyampe ke hati. Gimana? Smart listener? Tepuk tangannya mana dong? Sekarang coba Mama Eni mau nyanyi lagu apa? Saya mau nyanyi lagunya Epita Mala aja deh. Oke, silakan. Ya, saya cari dulu. Boleh nggak? Aku cari dulu ya. Oke, sembari Mama Eni mencari. Nah, tadi kita udah mendengarkan suaranya Mbak Tanti gitu ya. Tadi judul lagunya apa? Ku lepas dengan ikhlas. Ku lepas dengan ikhlas. Iya, Lesti betul Kejora sekali. bukan? Ya, Aduh, duh. Asik. ya itu. Gimana sih awalnya? Ajar. Oke, baik. Itu salah satu lagu andalan ya. Iya, lagu dengan saya Ya, itu. kenapa ada cerita tersendiri nggak? Ah, Kah dengan lagu kata-katanya itu yang bagus banget. ini? Menyentuh ya, Kata-katanya. menyentuh. Curhat ya.
Om Des bisa. Syair. Oke, baik. Iya. Kalau Mama ini apa lagu kesukaannya? Nada-nada rindu yang punya Epita Mala, nada-nada cinta. Nada-nada cinta. Udah dapat lagunya? Bisa, boleh. Oke, coba kita dengarkan rapnya Langsung rap seperti- aja ya. Iya. Tiada hari-hari yang aku lalui tanpa dirimu kasih ada di sampingku. Tepuk tangan dong. Terima Luar biasa. kasih. Ini Mi baru penyanyi dangdut. Deh. Mr. Dias mau coba? Mr. Dias. Ini kita ke genrenya dia Mampus pop. saya. Jangan dong. Kita ke peserta terakhir ya. Bisa coba, bisa. Iya, iya. Oke, no. Kalau ini no. Belum, ya, silakan dicoba dulu. Ini serius apa enggak sih? Serius dong. Mampus Masa gua. sih? Bismillah dulu. Bismillah. Nah. Irama kopi dangdut yang ceria Asik. mengeman hati menjadi gairah, Asik. membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Aduh, jangan terlalu lama dan jangan terlalu banyak. Nanti kita berubah jadi dari dangdut ini lama-lama ya. Baik. Itulah talenta-talenta yang ada di Semut Indonesia Smart Listener. Kalau tadi udah mendengarkan mereka nyanyi, sekarang kita akan bacakan komentar yang masuk satu-satu. Siap. Dari UX Audio, tetap semangat dan sukses Semut Indonesia. Makasih, amin semuanya. Dan buat Radio Smart FM tetap jaya di udara. Terima kasih. Terima kasih. Terus ada pertanyaan dari Detars. Apakah di kalangan anak muda masih ada yang menggandrungi musik dangdut di tengah serangan lagu yang konsepnya larinya ke TikTok? Dias aja Gimana yang jawab deh. komunitas Semut menanggapi itu? Fenomena misalnya dangdut remix, ke koplo, yang gitu-gitu. Ya, justru di sini sebetulnya dangdut itu sangat fleksibel. Jadi dia bisa dimix dengan musik apapun di dunia. Dia bisa masuk western music, dia bisa traditional, dia bisa masuk elektronik, dan termasuk TikTok juga sebetulnya. Kalau ditanya apakah masih masuk di luar daripada jalur TikTok, itu ya jelas masuk dong. Karena sudah 1 dekade ini, sekitar 10 tahun lebih, musik dangdut itu terangkat melalui ajang-ajang talent search nasional, di mana semua musik dangdut itu bisa diafiliasi, bisa istilahnya dikolaborasikan dengan musik apapun, dan terbukti itu di talent search yang biasa kita nonton kalau misalnya kita lagi istirahat di rumah ya kan, di mana dangdut itu dicampur dengan R&B, bossa nova, Orkestra. orkestra, koplo, Malah makin hidup ya. iya betul, dan Kadang sebagainya. juga dangdut Tergantung jazz. Ada K-popnya, ada Arabiannya, Indianya, Tergantung pokoknya yang apapun, membawakannya. Melayu, Tarling dan sebagainya. Dan Iya. kebetulan juga Bang dia sudah pernah memperkenalkan dangdut loh ke luar negeri. Wow. Iya, pernah. Ini. Dan Sampai juga ke Rusia ya. Alhamdulillah. dan juga yang paling membuat kita bangga itu karena di Amerika sendiri itu ada komunitas dangdut yang namanya Dangdut in America, dan Wow. mereka itu setiap waktu tertentu mengadakan audisi-audisi seperti idol-idol yang ada di Indonesia, misalnya American Dangdut Tapi Idol. memang, Iya. spesifik untuk dangdut. Iya, American Wow. Dangdut Idol setiap beberapa tahun sekali itu ada pekanan-pekanan seperti itu. Oke, orang Iya. luar aja cinta sama dangdut. Betul, Kenapa kita betul. enggak gitu Iya. ya? Masa kita Ini tidak? sejalan dengan pertanyaan dari Ali Makassar. Mhm, Bagaimana tanggapan teman-teman? Banyak nih anak muda sedikit malu mhm, sama tongkrongannya, misalnya mereka suka musik dangdut mhm. dan diketawain sama tongkrongannya kalau nyanyinya dangdut. Oke. Nah, gimana tuh? Karena kan Saya- biasa Oke. kalau lagi nongkrong deh, dangdut Dangdut miseng. Iya, yang perlu di sini dinotis adalah kita perlu mengakui bahwa rata-rata ya penyanyi yang bergelut di dangdut, yang jualannya dangdut itu adalah orang yang serba bisa di semua genre musik. Jadi istilahnya memang sih kita perlu memperbaiki stereotip orang.
Seperti itu. Dan ini sebetulnya adalah tugas juga sih dari insan dangdut itu sendiri, bagaimana kemudian ini lebih berkelas. Walaupun memang jujur sejauh ini memang dangdut sudah sangat berkelas, dibuktikan dengan tayangan-tayangan yang biasa kita nonton ya, seperti itu biasa kita dengar. Dan saya kira makin kesini musik dangdut itu makin diterima perlahan tetapi pasti. Memang kita tidak bisa mengatakan ini prosesnya cepat, tidak. Ini sangat lambat, tapi pasti. Dan terbukti ya. Iya. Dan Semakin kesini orang semakin cinta dangdut. iya, betul betul, sekali. betul. Dan kalaupun misalnya dia mengatakan tidak suka, itu rasanya fake ya. Iya, Itu fake banget. Katanya nggak suka dangdut, pas denger musik joget juga, ya Iya, kan? iya. Contoh ya, musik- contoh seorang host, misal ini fakta, yang sekelas VJ Daniel kan, misalnya Indonesian Idol. Kalau misalnya industri menginginkan untuk dangdut itu disiarkan, terus dia disunting jadi hostnya, dia pasti mau kan? Iya. Membawakan acara seperti Iya itu, dong, pasti. iya kan? Sekelas Karena Boy everybody love William, dangdut iya. gitu ya. Sekelas Walaupun Boy ada William dan kalangan- sebagainya. Mhm. Walaupun ada kalangan-kalangan yang agak malu-malu, tapi kalau Betul. dengerin lagu dangdut juga joget ya. Betul. kan? Cuman mungkin gengsi aja kali ya. Benar, Gengsi betul sekali, aja, Mbak. bukan gak suka, cuma agak sedikit gengsi untuk Iya, mengakui. Lagu slow aja bisa bikin kita goyang. Benar. Namanya Oke. dangdut. Ini ada pertanyaan tapi tadi udah dijawab juga, gimana kesan selama berkarir. Tadi udah ada ceritanya juga diceritakan. Iya. Bahkan Suka tadi duka ya. waktu break ternyata Mama ini sempat cerita kalau ternyata sempat apa ya? Iya. Hilang ya. Iya, kalau Jadi menurut Mama ini luka-luka. sih ya kayak gitu ya, Mbak ya. Pernah orang bilang katanya pernah masuk ke alam yang bukan manusia punya Oke. gitu. Ya itu suka dukanya karena Suka dukanya. iya. Karena enggak nyangka juga sih bisa seperti itu pengalamannya dulu. Oke, baik. Kita lanjut ke komentar lain. Kita sapa dulu ada Erik Kasaulia. Halo, Eri. Semut Indonesia mantap. Mantap. Dian Mega Safitri, wow, cengkoknya bedok. Terus juga Makasih. kita sapa dari tadi nih rame banget komennya, ada Aljurna. Halo Hai. dangduters katanya. Salam dangdut. Tawana. Gitu ya. Terus ada siapa lagi? Oh, itu aja. Mereka lagi bercakap sepertinya ya di kolom komentar YouTube channel kita. Silakan smart listener yang baru gabung, baru mendengarkan kita, Anda juga bisa menyaksikan tayangan ini atau obrolan kita ini di YouTube channel Smart FM Makassar. Nanti kita akan kembali lagi membahas seperti apa harapan ke depan dari Semut Indonesia. Kira-kira akan ada project apa sih ke depannya di tahun 2021? Jangan kemana-mana, tetap di Smart Community. Semut Indonesia. Apa tagline-nya? Hai, satu semut, seribu saudara. Aduh, kurang kompak. Ulang satu kali lagi. Semut Indonesia. Satu semut, 1000 saudara. 1000 saudara dan semuanya bersaudara, satu rasa begitu ya. Betul. Cinta dengan musik, khususnya untuk musik dangdut sendiri. Nah, Betul. tapi kalau Semut Indonesia ini sendiri, membernya atau anggotanya udah berapa sih sampai sekarang? Banyak ya. Berapa? Apa ya? Ribuan kah? Iya. Iya, karena 9 DPD. Oke. Kalau untuk yang di Makassar sendiri berapa? Iya, ratusan. DPD Makassar saja sudah hampir 200. Ya. Wow, DPP luar lain biasa. juga. Sebanyak itu ya, Banyak banget, Mbak. seniman musik dangdut gitu. Iya. Wow, jadi makanya nggak ada alasan lagi kalau misalnya kita bilang kita gengsi atau malu Betul. dengan musik dangdut. Karena gitu ya. jebolan-jebolan yang lagi tenar sekarang itu kan sebagian banyak dari kita ya. Dari semut dangdut, semut Indonesia. Yang sudah tersaring, yang sudah terlatih begitu ya, Betul. kemudian siap berkompetisi. Iya, Di bahkan nasional. sudah punya nama semua. Yang tadinya belum punya nama apa-apa, disaring di semut, ikut kompetisi. Alhamdulillah mereka semuanya sudah punya predikat ya. Ya, baik. Punya prestasinya masing-masing. Iya, betul gitu ya. sekali. Tapi nextnya nih, Semut Indonesia bakalan ada apa sih di tahun 2021 ini? Iya, untuk 2021 ini di galerinya saya sedikit banyaknya tahu tentang galerinya. Jadi memang di samping malam ini yang Ghost to Radio, kita juga akan ada nanti program Ramadan tentunya. Insyaallah. Dan untuk Germasnya sendiri tetap akan berlanjut karena ini merupakan program rutinan. Germas itu gerakan masjid, gerakan bersih masjid. Ubudiyah ya. Ya Ubudiyah, gerakan program Ubudiyah. Jadi Iya. kita juga akan nanti insya Allah semacam buka barang seperti itu, akan ada untuk menyumbang kaum duafa
duafa, ya dan Takjil. Sahur on the iya, road. sahur on the ya. road insyaallah ya, kalau Takjil ya. misalnya diizinkan sama pemerintah Insyaallah. pasti akan ada sahur on the Amin, road amin. juga. Kita doakan semoga Mudah-mudahan ya. pandemi cepat go Amin, away amin. ya. Iya, dan tentunya nanti kita untuk mempersiapkan nanti juga proklamasi ke Indonesia yang untuk yang kedua kali yang akan dilaksanakan oleh Summit Indonesia. Kebetulan tahun lalu kita laksanakan untuk Oh, perdana. 17 Agustusan ya. Iya, itu juga akan Alhamdulillah sukses itu ya. juga itu Iya. juga kita akan prepare tahun ini dan sebagainya. Oke, Iya, wow, seperti ada itu. banyak nih agenda-agenda yang pastinya seru Iya. dari Semut Indonesia. Kita jawab pertanyaan dari Aljurna. Mau Kak bertanya? Silahkan. Tabe. Bagaimana harapan Tak, khususnya Semut Makassar terhadap industri musik dangdut ke depannya? Gimana? Siapa yang mau jawab? Mbak Tanti mungkin harapannya personal ya masing-masing. Ya mudah-mudahan dangdut kedepannya itu lebih baik lagi ya dari sebelumnya. Karena sebetulnya kalau dangdut sih kalau saya tahu itu mendunia dan orang juga belajar dangdut bukan bagaimana sekali. Kalau saya bilang dangdut itu keren loh. Jadi kalau anak sekarang itu kalau ndak mau mengikuti lagu-lagu dangdut itu bagaimana ya? Sedangkan saya saja genre pop itu saya mau ke dangdut. Kenapa tidak? Kalau saya itu harapan saya mudah-mudahan dangdut lebih bagus lagi. Kalau Mama Oke. ini bagaimana? Mama Eni? Ya, kalau menurut Mama ini sih semakin banyak lagi kaulah muda menyukai dangdut. Iya. Itu supaya bisa lebih dikenal lagi. Yang sekarangnya tadi cuman beberapa negara yang kenal, sekarang dikarenakan banyak lagi yang menggandrungi, bahkan apa ya, pokoknya dangdut lah di mana-mana. Ya, menurut Mama Kalau ini seperti Mr. itu. Dias? Ya, kalau saya harapannya pertama adalah semoga corona ini cepat berakhir. Amin. Jadi izin Amin. keramaian massal itu Iya. akan Bisa kembali terbuka, bisa Mas, kembali ya? terbuka dan dangdut sangat cuan sekali. Iya, Uangnya iya, iya. banyak Tapi banget. ini- Sirkulasi uangnya itu banyak banget ya. Iya. Jadi talent-talent yang Khususnya di dilibatkan banyak ya. Penyanyinya, Iya, iya. bandnya, hostnya Iya. dan Mudah-mudahan sebagainya. pemerintah mendengar itu ya. Iya betul. Amin. Dan yang Iya. kedua adalah semoga dangdut ke depannya ya tahun-tahun mendatang itu akan lebih expand lagi Iya. karena Amin, kita tidak amin. karena kita tidak kita tidak menampik bahwa dangdut itu memang perlahan semakin lama semakin mengglobal Iya. seperti itu. Banyak banget bukti bahwasanya dangdut itu sekarang mengglobal seperti itu. Oke, baik. Tapi gimana dengan anggapan biasanya kayak gini nih? Kalau bicara soal dangdut penyanyinya mah seksi-seksi, suka goyang erotis kayak Iya, gitu-gitu. iya. Nah, teman-teman dari Semut Indonesia sendiri gimana menanggapi hal itu? Kalau Mama ini sendiri sih ya dari dulu sih Mama ini kan tidak pernah yang seperti itu ya. Iya, tergantung sih. Kalau menurut saya sih ya janganlah yang seperti itu sebenarnya karena menjatuhkan sekali yang namanya pamor dangdut. Kalau menurut Mama ini ya. Dan orang juga bisa terkenal bukan karena seksinya loh. Iya. Tapi kita kan menjual suara bukan menjual tubuh kita. Jadi ya dalam arti ya namanya juga penyanyi ya stylenya sebagai penyanyi dong bukan sebagai pemain erotis atau penari erotis ya. Itu menurut Mama ini ya, Dangdut pendapatnya. juga itu sebetulnya bukan memang sih kalau tanpa goyang itu memang bukan dangdut namanya, tetapi bukan dituntut kalau goyangnya itu seperti yang bagaimana dulu. Ya. Iya, karena saya menyanyi tanpa goyang kalau saya. Tidak ada Khusus. khusus, orang terhibur. tapi Iya, terhibur. alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. karena alhamdulillah. Bahkan sudah juara loh. Iya, Bintang pop radio nasional. bahasa di nasional ya di waktu luar itu. biasa Iya. prestasi Iya. ya. Jadi kalau di identik dangdut itu harus goyang erotis, kalau saya tidak. Karena saya nyanyi tidak pernah nyanyi tanpa maksudnya goyang yang bagaimana itu enggak. Yang biasa aja, yang standar aja. Tetap Iya. sopan. Iya, tetap sopan. Tapi Berkelas. Iya, dan kita memuaskan penonton itu kan. Iya, seperti itu. Tapi ya itulah kan kembali personalitinya. Iya. Iya. Tapi kalau bisa janganlah ada yang seperti Kalau itu. boleh. Benar. Nah, Iya, betul kita sekali. sapa lagi nih ada Armin. Selamat Halo. malam Hai, Armin. Armin. Satu semut 1000 saudara. Satu semut 1000 saudara. Muhammad Agus salam. Hai, Agus Muhammad salam. Agus salam dari DPD Takalar. Deng buang Salam ini. untuk Takalar. Halo Deng buang. Oke, baik. Wah, jauh-jauh nih yang nontonin Iya, kita. alhamdulillah. Terima kasih ya udah menyaksikan dan juga udah mendengarkan obrolan kita malam hari ini bersama
dengan Semut Indonesia. Kalau ada yang pengen gabung dan tahu informasinya, dapatnya di mana? Iya, untuk langkah pertama itu bisa di follow Instagramnya di Semut Indonesia, di Facebooknya juga Semut Indonesia. Itu untuk sementara, dan setelah itu bisa di DM, kemudian bisa diberikan nomor WhatsApp. Oke. Iya, Nongkrongnya seperti itu. atau kopi daratnya biasa di mana nih? Iya, Suka kebetulan kumpul-kumpul. DPP Warkop 46. Iya, kebetulan Kita base kopdarnya campnya. ada di Warkop Iya, 46, 46. di Oke. Jalan Pelita Raya. Di situ adalah secret ya, Yes, home ya. base-nya daripada Semut Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak Mama Eni, Sama-sama. Mbak Tanti, Iya, terima kasih Mr. sama-sama. Dias, dan juga teman-teman semut yang ada di luar sana Iya. nggak Iya, iya. tidak sempat ikut masuk Kita ya. itu pengawal kita. Ada pengawalnya ternyata. Halo Bang Erwin, Oke, terima kasih ada juga untuk smart listener yang sudah mendengarkan obrolan kita malam hari ini. Minggu depan ada kita Om John juga, masih akan kembali dan dengan Om Erik. Iya, Om John, Om Erik, Aljurna, Om terima Erwin. kasih untuk pertanyaannya dan semua yang sudah komentar di Terima YouTube kasih channel ya. Smart Terima kasih FM semuanya. Makassar. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sukses terus untuk Semut Indonesia. Terima kasih. Tagline-nya Terakhir, tagline-nya 1, 2, 3. Satu semut, 1000 saudara. Riva Majid pamit, sukses untuk Anda.